bisa kita pelajari bersama, ya kita sharing, ya merujuk pada yang mana? Qaul siapa? Ya. Yang mana nih? Wayam bagi. Saya coba. Li thalibil ilmi alla yajlis qariban minal ustad bi ghairi daruratin. Lah, ini kecuali terpaksa, kurang lengkap nih. Ya, kecuali terpaksa. Nah, insyaallah kita sempurnakan nih. Ya juga Naila ini ya. Kecuali terpaksa. Gini loh. Saya kira saya pernah mendapat pemahaman semacam ini. Syekh Hamid Pasuruan itu pernah ngendika dawuh kepada para santrinya, siapapun yang datang yang sowan, saya diberi masukan dari orang yang pernah sowan kepada Kiai Hamid. Ketika itu saya ngobrol-ngobrol di pesantren saya dulu. Itu begini, terhadap guru jangan terlalu dekat. Artinya kalau kalian terlalu dekat, dikhawatirkan su'ul adab. Paham ya? Su'ul adab. Su'ul adab ini buruknya tata krama, dikhawatirkan. Makanya benar apa yang disampaikan di sini. Wa yanbaghi li thalibil ilmi alla yajlis qariban minal ustad bi ghairi darurah. Kecuali dalam keadaan darurat. Kalau kalian diminta untuk datang dekat dengan membantu sesuatu yang memudahkan guru, saya kira tidak jadi masalah. Ya, dekat di sini jangan terlalu dekat, bagaimana mengerti, paham dengan terlalu dalam. Ya, khawatir suul adabnya kita gini loh. Guru kita kok seperti itu ya? Kok beda dengan pemikiran kita ya? Boleh, tapi harus dalam kondisi taklim, tidak dalam kondisi rasa emosi yang berlebihan. Harus disaring dengan pemikiran yang baik, dengan sisi takzimnya. Kalau tidak begitu ya, kalau tidak disaring, sehingga kita akan berburuk sangka kepada guru. Ini jangan sampai. Ya, kenapa orang-orang mulia seperti Syekh Hasyim Asy'ari, seperti Kiai Haji Ahmad Dahlan, ini yang saya contohkan, itu beliau-beliau itu sangat mulia karena betapa takzimnya kepada gurunya. Jangankan begitu, ya. Soal kedekatan ya, ini yang kita bahas, kedekatan. Ya. Kalau dekat hanya sebatas diperintah tidak masalah, tapi ketika ini jauh, terlalu jauh, itu juga tidak baik. Artinya dekat ini karena doru, ya, bukan kita sok-sok cari perhatian di depan guru. Ini pemahaman saya sementara, mungkin bisa kita bahas di luar kajian ini akan lebih baik karena terbatasnya waktu. Sementara itu, terima kasih. Ada lagi mungkin? Ustadz, kalau dari saya mau tanya, di sini kan di kitab dijelaskan bahwasanya Syekh Imam Al-Asy'abandi itu pernah berkata bahwa beliau itu memperoleh kedudukannya karena pengabdiannya kepada guru. Nah, pandangan Ustadz mengenai hal itu seperti apa? Nah, yang disampaikan beliau, ya ini sementara yang pernah kita pahami ya, yang disampaikan oleh beliau itu berbentuk litarbiyah, mendidik, bukan rasa untuk sombong, karena yang disampaikan kepada murid kan begitu. Paham? Dalam kajian tertentu saya mulia ini karena ini loh. Nah, ini kalau disampaikan kepada siswa atau guru, saya bisa melakukan seperti ini karena saya takzim kepada guru, kan begitu ya. Saya mulia dengan kondisi hidup yang baik ini, mungkin barokahnya saya
takzim kepada guru saya. Lah ini boleh kalau dalam taraf tarbiyah. Jadi bukan semata-mata saya mulia, bukan karena yang bagaimana tendensinya adalah bagaimana kita hormati ustaz guru. Jangankan begitu, waktu pembantunya aja kita juga harus hormat. Ini taklim mengajarkan begitu. Ada loh sampai cerita lucu itu, ya cerita lucu kalau nggak salah dari Madura, ya kucingnya guru itu benar-benar dihormati juga, ya sampai nggak berani, ya kucingnya guru mengambil ikan di akuarium santrinya, nggak berani. Jadi entah itu yang berlebihan atau enggak, tapi yang pesan yang bisa diambil adalah ketakziman kepada guru. Mungkin barokah yang tidak bisa tampak seperti ini, inilah yang mengakibatkan seseorang murid itu akan mulia, ya karena kemuliaan itu tidak mungkin bisa didapatkan langsung seketika itu juga, tapi akan bisa dirasakan ke depan bila menemui sesuatu yang mulia atau yang membahagiakan, sebagaimana yang disampaikan oleh Syekh siapa tadi? Iya, Syekh Imam Al-Akshabandi. Oke, saya kira itu Naila. Mungkin ada lagi yang bisa disampaikan? Ada? Ustaz, apa maksudnya dari kalimat barang siapa yang takdim 1000 kali berulang tidak seperti takdimnya yang pertama kali, maka dia bukan ahli. Takzim bukan takdim ya, pakai ain ya. Oke, takzim itu kan lebih dari sekedar hormat ya. Artinya begini, barang siapa takzim berapa kali tadi? 1000 kali. 1000 kali Tidak seperti takdimnya. tidak seperti takzim yang pertama kali. Artinya begini, takzim hormat itu harus terus kontinu tanpa batas. Kalau memang ini arahnya adalah takzim, ya artinya gini, orang selalu takzim. Mungkin di satu sisi ada sisi kebosanan, sudah pernah. Nah ini kan jangan sampai. Sebagaimana orang dikatakan ahli ilmu itu mendengar 1000 kali, mendengar ilmu 1000 kali, itu sama halnya perasaannya ketika mendengar pertama kali. Karena kesan pertama itu mesti wah kan begitu. Ketika lama-lama umumnya orang itu bosan. Nah begitu juga takzim, ya takzim kepada guru, ya kita usahakan selamanya, karena di sini kita tidak mungkin tanpa transfer ilmu dari guru-guru kita, ya dari kita memahami alif, ba dan sebagainya. Ini kan diharapkan selalu selamanya. Jangankan begitu, Sayyidina Ali aja mengatakan, saya berani menjadi budak orang yang mengajarkan saya walau harfan wahidan, walau hanya satu alif, walau hanya satu huruf. Itu Sayyidina Ali yang nyata-nyata oleh Rasulullah dikatakan babul ilmu atau pintunya ilmu. Sayyidina Ali yang dijuluki pintunya ilmu aja begitu kepada orang yang mengajarkannya. Nah, apalagi sesuai yang kamu sampaikan tadi, ya walaupun 1000 kali, ya tetap kita takdim berkali-kali, tetap perasaan kita sama seperti yang pertama kalinya. Begitu juga ilmu, ya mendengar ilmu berkali-kali, tetap kondisi perasaan kita diharapkan sebagaimana kesan pertama kalinya. Jadi jangan sampai kita menganggap aku tahu kok salaman Nabi si A, si B, enggak begitu. Ya, saya sudah pernah kok salaman sama ulama A, ulama B. Tidak begitu. Ya. Tapi tetap kita takzim dan juga perasaan kita sama seperti yang pertama kali. Ya, paham ya? Artinya tidak meremehkan begitu.
Bisa dilanjut mungkin terakhir ya. Ini sudah berapa menit nih? Nah, waktu kita terbatas ya. Terakhir ya. Pertanyaan dari saya, bagaimana sih cara seorang murid itu untuk menghormati guru dan apa keutamaan dari menghormati seorang guru bagi seorang murid? Oke. Berarti ada dua pertanyaan nih. Nah, pertama bagaimana? Cara kita sebagai murid untuk menghormati guru. Oke, itu aja dulu. Bagaimana cara kita menghormati apa? Guru sebagaimana kita adalah seorang murid. Ya. Cara kita menghormati paling tidak, ya, cara kita menghormati semampu kita menaati apa yang sudah disampaikan, ilmu-ilmu yang disampaikan. Kalau itu memang sebuah kebenaran, ya. Kok umpama itu adalah sebuah kesalahan? Umpama menurut versi kita, hendaknya kita tetap dalam koridor takdir tadi yang saya sampaikan, dengan cara tidak menjustis atau menghakimi secara langsung. Contoh, ketika guru menerangkan beberapa hal yang salah mungkin menurut kamu, menurut kita, mohon maaf, saya kira menurut yang saya pelajari kemarin kok seperti ini ya, mungkin bisa dikoreksi, wahai guru, wahai ustaz, menurut pandangan bapak atau ibu bagaimana? Ini tata krama, cara. Bukan berarti Pak salah menurut saya, nggak begitu koyok koncone dewi. Makanya jangan terlalu dekat tadi, iya kan? Hubungannya begitu, jangan terlalu dekat seperti melayani teman. Memang guru adalah teman kita sebagai mitra kompetensi ilmu, tapi tidak seperti teman layak umumnya, kan begitu. Ada kapasitas tertentu. Ini satu, jadi menaati apa yang menjadi. Mungkin banyak. Kalau yang dikatakan Naila ini adalah bagaimana cara, banyak cara. Ya, cuma saya akan menyampaikan itu aja dulu. Kedua, kita akan selalu berdoa kepada guru kita, mendoakan guru kita. Ya, karena tanpa guru kita nggak bisa memahami ilmu apa. Ya, karena guru itu menurut saya pribadi yang mengajarkan bagaimana menata rohani kita, nurani kita, ya, memahami antara yang tidak baik menjadi baik. Ya, kita akan mengetahui sesuatu yang halal dan haram tidak mungkin tanpa melewati guru. Bahkan orang tua kita itu adalah guru kita. Apalagi pendidikan pertama adalah maternal. Pendidikan maternal adalah pendidikan ibu. Ibu kita juga guru kita. Makanya orang tua kita itu juga bagian dari guru kita. Orang tua kalian, saya kira kalau berbicara orang tua ya, ini masih dua. Ya, satu yang melahirkanmu, yang membuat kamu ada, bapak ibu. Yang kedua, guru yang mendidikmu. Ini orang tua, masih dua. Nanti kalau sudah nikah menjadi tiga, yaitu mertua. Seperti saya sudah nikah, maka guru saya, orang tua saya sudah ada tiga. Baik, itu yang saya jawab pertama ya, menaati dan selalu mendoakan. Dan mungkin bisa dicari keterangan yang lain juga. Ini dari saya begitu. Karena yang kamu tujukan adalah kepada saya. Sementara itu. Yang kedua pertanyaannya adalah, karena ada dua pertanyaan tadi. Yang kedua itu apa keutamaan dari menghormati guru bagi seorang murid? Oke. Keutamaan kita sebagai seorang murid menghormati guru tentu tidak terlepas dari keberkahan hidup kita. Ya. Kedua, kemanfaatan ilmu kita, sehingga paling tidak manfaat dan barokah selalu akan meliputi kita. Ya, itu keutamaannya. Ketiga, paling tidak kita tidak akan salah jalur dalam mempelajari ilmu-ilmu yang akan kita pelajari ya, atau yang sudah kita pelajari, di mana kita akan selalu berjalan terus selagi kita masih hidup. Tantangan akan selalu ada di depan kita, kan begitu.
ketika kita mengalami kesulitan, kita akan merujuk kepada apa yang didhawukan kepada guru kita. Bahkan kita sebagai seorang santri tidak mengatakan menurut pendapat saya, tidak. Tapi kalaupun mau begitu, pendapat saya sementara seperti ini. Berarti kan itu ada sisi tawaduknya. Jadi tidak mentang-mentang menurut pendapat saya, baik kamu di organisasi, mungkin di OSIS atau di rumah Karang Taruna dan lain-lain, tidak semata-mata begitu. Tapi kamu akan bangga, kalian akan bangga mengatakan menurut ulama, para ulama begini. Jika saya akan melangkah seperti ini, menurut guru saya yang saya pahami dari guru saya seperti ini. Jadi ada sisi tawadhunya. Itu keutamaannya begitu. Banyak, keutamaannya banyak. Cuma saya sebutkan 3 itu aja. Manfaat dan barokah sudah saya sampaikan itu. Yang ketiga, kita akan mendapatkan pertolongan daripada rujukan-rujukan pendapat yang akan kita sampaikan atau ilmu yang akan kita pelajari ke depan. Karena pengalaman ilmu tidak nyampe di sini, semuanya akan selalu berjalan terus. Ya, saya kira itu. Ya, maka benar apa yang disampaikan Sayyidina Ali. Ya, didiklah anakmu karena anakmu tidak hidup pada zamanmu. Nanti zaman saya belajar beda dengan zaman kalian belajar. Ya kan? Sehingga itu harus terus fi buhuril fawaidi. Sebagaimana yang kita kupas hari ini. Baiklah, apa yang sudah kita kupas dan mungkin masih banyak kekurangan, ya kiranya kami mohon maaf kepada pemirsa BMTV di rumah dan juga semua yang mendengarkan kajian Taklimul Muta'alim kita kali ini. Dan saya ucapkan terima kasih kepada seluruh yayasan, keluarga besar Yayasan Baitul Makmur, mulai TK, SD, SMP, SMK, bahkan Madrasah Aliyah, dan seluruh kru-kru daripada tim IT di sini. Terima kasih kepada Ananda Naila dan juga Ananda Hanin. Saya kira itu. Wabillahi taufiq wal hidayah, waliridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Meler